Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Saya yakin dan percaya di hari kemenangan ini kita semua dimenangkan untuk Kristus, dan hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus adalah kemenangan besar bagi kita orang percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Kristus, penyaliban Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar iman orang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau tidak ada kelahiran, maka tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, maka tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Yesus mati, Yesus dikubur, tetapi kubur tidak menguasai hidupnya, karena Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya, dan kebangkitannya membawa kemenangan besar bagi saudara dan saya. Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati membuktikan Dia adalah berkuasa atas maut. Jadi kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu tanda bagi saudara dan saya bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan malapetaka. Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa. Yesus sudah mengalahkan segala kuasa, dan Dia menjadi Raja Tunggal dalam hidup saudara dan saya. Dia adalah satu-satunya. Jadi ketika kebangkitan Yesus terjadi, bukan hanya sebuah sejarah, bukan hanya sebuah histori, tetapi kebangkitan Yesus dilihat dan disaksikan juga oleh para murid, disaksikan juga oleh tentara-tentara Romawi. Meskipun di pertengahan jalan mereka dibayar oleh mahkamah agama, tetapi yang saya mau ingatkan, kebangkitan Yesus adalah kemenangan besar bagi saudara dan saya. Nah saudara, untuk melandaskan firman Tuhan kepada kita, mari kita membuka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 15 mengingatkan kepada saudara dan saya sekali lagi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus adalah melambangkan bahwa saudara dan saya sudah ditebus dari dosa, sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia melalui pengorbanannya yang sempurna di kayu salib. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dibangkitkan atau bangkit adalah bangun kembali atau hidup kembali. Nah kehidupan Yesus berbeda kehidupan ketika Dia memakai tubuh jasmania, tetapi ketika Yesus memakai tubuh keilahiannya, Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah Tuhan merestorasi kehidupan kita, karena Dia Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang waktu. Dimanapun saudara, apapun keadaan kita, Dia tetap Yesus yang hidup. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Sebab Dia hidup, maka ada pengharapan. Selagi Yesus bangkit dari antara orang mati, saya yakin dan percaya pengharapan kita sebagai orang percaya tetap ada untuk selama-lamanya. Nah saudara, kata bangkit dalam bahasa Yunani adalah anatasis, yaitu yang berarti bangkit atau berdiri. Anatasis adalah bangkit atau berdiri. Berarti Yesus bangkit dari kubur. Yesus bangkit dari kubur dan berdiri. Dia mempunyai kehidupan yang baru. Dia mempunyai kehidupan yang ilahi, saudara. Dan selain itu juga dipakai juga kata ego-ero, yang berarti bangun. Jadi dua kata ini sangat berpadanan, berdiri dan bangun. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia bangun dari antara orang mati, sebab maut tidak berkuasa atas hidupnya. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis buku sejarah mengatakan begini, bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti dari pihak Allah bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh anak Allah. Nah, sekali lagi saya ulangi, kebangkitan Yesus adalah bukti dari pihak Allah bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh anak Allah, dan suatu bukti nyata bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias.
Sang juru selamat kehidupan saudara, Sang yang diurapi. Nah, kebangkitannya menandakan dia bahwa adalah anak tunggal Bapa. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Mungkin para murid meragukan, ada yang meragukan kebangkitan Yesus, tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu yang luar biasa saudara dan saya. Kita berbahagia karena Yesus sudah membahagiakan kita semua. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah kemenangan besar bagi saudara dan saya. Nah, kebangkitan Yesus adalah proklamasi oleh Allah tentang arti sengsara dan kematian Yesus di salib yang membawa perdamaian dan keselamatan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah proklamasi Allah bahwa dia memperdamaikan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dibuat oleh Adam yang tidak taat kepada Tuhan. Tetap Kristus datang memberikan perdamaian, memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Karena kalau kita lihat di perjanjian lama, ada korban yang harus dipersembahkan oleh orang Israel supaya mereka diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Bahwa kebangkitan Yesus itu berarti Yesus lebih kuat daripada kuasa dosa dan iblis. Kebangkitan Kristus menandakan bahwa dia lebih kuat daripada kuasa dosa dan iblis. Makanya Alkitab yang kita baca tadi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kita sebagai orang percaya. Maka sia-sialah pengorbanannya di kayu salib kalau dia tidak mengalami kebangkitan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka agama Kristen tidak berarti. Iman kita sia-sia, Injil menjadi kosong, dan kita akan menjadi saksi dusta. Kita akan tetap dalam dosa ketika Kristus tidak bangkit. Tetapi karena Kristus sudah bangkit, maka agama berarti, maka iman kita tidak menjadi sia-sia, maka Injil mempunyai kuasa, maka kita menjadi saksi yang memang menyaksikan kedaulatan Kristus yang luar biasa. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Kristus sudah bangkit dari antara orang mati untuk hidup saudara, untuk memberikan hidup yang kekal kepada saudara, maka kita sebagai orang percaya, mari kita takut dan gentar karena Yesus mempunyai segala-galanya untuk memberkati saudara, untuk memulihkan saudara, dan untuk menjamah saudara. Mari melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita semakin hari semakin mendekatkan diri dengan Dia. Karena pengorbanannya dan kebangkitannya adalah dasar iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pewaris kerajaan Allah. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus dan kebangkitannya menyertai kita semua. Shalom.